Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah jadikan kita berada di salah satu daripada 4 bulan haram. Bulan haram artinya adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya adalah bulan haram. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, 4 bulan haram ini 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan terpisah, dia adalah bulan Rajab. Kita berada di bulan Dzulqa'dah dan nanti kita akan tunggu kapankah awal daripada bulan Dzulhijjah. Ada yang sudah mengumumkan bahwa awal bulan Dzulhijjah itu adalah pada hari Senin tanggal 19 Juni. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, awal Dzulhijjah memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang artinya tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat sampai bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah kelebihan dan keutamaan tersebut bahkan melebihi daripada jihad? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan melebihi daripada jihad, kecuali orang yang berangkat dari rumahnya ke medan perjuangan dengan diri dan hartanya dan tidak kembali dengan apapun. Dari hadis ini para ulama mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama membahas mana yang lebih utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Ayo, mana yang lebih utama? Ya. Para ulama sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih utama jika melihat ibadah di waktu siangnya. Karena pada tanggal 9 Zulhijjah mereka-mereka yang berangkat ke tanah suci diwajibkan untuk wukuf di Arafah. Ya. Untuk wukuf di Arafah. Saking wajibnya wukuf di Arafah, yang sakit sekalipun meskipun dia harus berada di ambulan, maka posisinya mesti ada di Arafah. Itu yang kalau orang Indonesia sebut dengan safari wukuf. Artinya dia tidak di tenda, di ambulan, entah itu dengan oksigen, entah itu diinfus dan lain sebagainya, tapi posisi dia berada di Arafah. Bagi kita yang tidak berangkat ke tanah suci, maka kita disunnahkan untuk puasa pada hari Arafah. Bahkan saya mengajak, kalau kita ada kelebihan harta, bukan cuma kita yang puasa, tapi memberi makan pada orang yang puasa. Tanggal 10 Zulhijjahnya ada satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Saya tidak akan membahas tentang ibadah kurban secara definisi dan lain sebagainya. Pada kesempatan singkat malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan fikih kurban kontemporer. Yang pertama, bagaimanakah hukum patungan kurban? Ya. Sering kita lihat anak-anak sekolah, entah itu SD, SMP, bahkan SMA, itu ada yang kemudian patungan kurban. Ya. Entah itu 100.000, entah itu per kelas. Misalkan satu kelas ada 40 siswa, ya. Sapi harganya sekitar 20 juta dibagi 40 siswa, misalkan. Ya. Atau kalau anak-anak SD pokoknya bawa orang tuanya 100.000 lah, ya, satu sekolah dapat terkumpul sekian, beli kambing atau beli kemudian sapi. Bagaimana hukumnya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita berbicara tentang kurban, maka para ulama mengatakan bahwa untuk kurban, maka di sini adalah bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena ibadah kurban ini adalah ta'abbudi, bentuknya ibadah, dan bukan ta'akuli, bentuknya adalah logis ataupun rasional, maka ketentuannya harus mengikut apa yang telah ditentukan. Baik itu hewan kurbannya, baik itu waktunya, termasuk juga berkaitan tentang jenisnya. Ya. Jadi dengan hal demikian, maka kita mendapatkan keterangan, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, naharna ma'a Rasulillah SAW, kami kurban bersama dengan Nabi SAW itu satu unta bisa di-share ataupun bisa kemudian patungan dengan 7 bagian. Begitu juga wal baqarah dengan 7 bagian. Adapun untuk kambing atau domba, maka dia adalah bukan patungan. Ya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau kemudian ngumpulin uang bentuknya patungan kurban, karena dasarnya ada batasannya, maka itu tidak termasuk ke dalam kurban. Yang ada adalah sedekah ataupun mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana mereka bisa bersedekah, yang nantinya diharapkan suatu saat mereka bisa kurban masing-masing. Tapi kalau nilainya tidak disebut dengan kurban. Begitu juga kalau kemudian kita berpikir kalau kemudian patungan sapi, ada yang 3,5 juta, ada sebagian masjid yang 4 juta. Tapi kan sapi itu ada jeroannya, ada kulitnya, ada tulang-tulangnya. Bagaimana kalau kemudian 3,5 juta ini saya pergi ke pasar, saya pergi ke tempat perbelanjaan yang besar, saya beli daging, kemudian saya bagikan kepada fakir miskin.
Jawabannya adalah tidak boleh. Karena kenapa? Kurban adalah ta'abbudi. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kurban itu menyembelih hewannya, bukan cuma sekedar sedekah dagingnya. Bagaimana kalau kemudian Masjid Al-Furqan, ya, ternyata kita dekati masjid, perusahaan dan lain sebagainya. Ada kadang perusahaan yang kemudian nitip hewan kurban. Pernah lihat? Ya. Kalau saya di Cempaka Putih ada yang waktu itu dapat satu sapi dari mana misalnya. Bolehkah kemudian sapi ataupun hewan kurban tersebut atas nama perusahaan? Kembali kepada ketentuan berkaitan dengan jumlah kurban, maka untuk kambing dan domba ini adalah untuk personal. Adapun sapi dan unta maka ini 7 bagian. Kalau kemudian sebuah perusahaan ingin kemudian memberikan kurban, maka ini harus jelas. Yang pertama, nama siapanya. Mungkin dari karyawan perusahaan tersebut, maka bisa untuk kemudian disampaikan, Pak, ini kurban dari perusahaan anu, pekurbannya fulan. Itu boleh, ya. Artinya sah dianggap sebagai kurban. Tapi kalau kemudian, maaf, ternyata perusahaan, wah ini karena berada di daerah Sumur Batu, ada dana CSR-nya, kemudian dibelikan sapi untuk kemudian bisa dekat dengan masyarakat, nitip sapi di Masjid Al-Furqan, di masjid yang lain, maka ini bukan termasuk daripada kurban. Bisa dipahami, ya? Karena kurban itu jenis hewannya, kapan dilaksanakannya, begitu juga dengan bagaimana sharing atau patungannya. Ini adalah sebuah ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, bahwa untuk sapi itu maksimalnya adalah 7 orang atau 7 bagian, begitu juga dengan unta. Adapun untuk kambing maka tidak diperkenankan untuk sharing atau kemudian patungan, ya. Clear berkaitan dengan patungan kurban. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang sering kemudian menjadi pertanyaan juga adalah kurban dulu atau bayar utang dulu. Ya. Kurban dulu atau bayar utang dulu, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama di sini mensyaratkan yang pertama adalah hutangnya itu mesti hutang yang halal. Jadi bukan hutang kalah judi, bukan, ya. Hutang yang konsumtif, ternyata buat sehari-hari, hutangnya juga adalah untuk sesuatu yang halal. Nah, kalau kemudian ternyata utang yang halalnya itu jatuh tempo, maka di sini para ulama mengatakan menunaikan hutang itu didahulukan. Kalau utangnya untuk hutang yang halal dan jatuh tempo, ya. Jadi misalkan, mohon maaf, ya, ini berkaitan kita, waduh, kita sempat ngambil rumah misalnya. Nah ini, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sedangkan sudah jatuh tempo, maka kemudian di sini dia dahulukan bagaimana membayar hutang daripada kemudian kurban. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, layul majid, ya, yuhillu urdatan wa uqubatah. Hadis riwayat Imam Nasai. Bagaimana orang-orang yang punya harta tapi kemudian menunda-nunda membayar hutang, maka ini bisa mengurangi daripada kehormatannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, matlul ghina zulmun. Orang yang punya harta kemudian menunda daripada bayar hutangnya, ini adalah zalim. Apa artinya zalim? Zalim kepada orang yang memberikan piutang, zalim kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika dia punya hutang, jatuh tempo, dan kemudian dia punya uang buat bayar tapi dia tunda, ini yang membuat orang yang memberi hutang tersebut jadi kapok, ya. Coba mohon maaf, kalau yang pernah ngutangin pada orang lain kadang jadi kapok. Aduh Ustaz,
Kita nagih utang malah kayak kita yang ngemis, malah galakan dia, melototan dia, dan lain sebagainya. Ya. Ini menzalimi juga kepada orang lain. Apa maksudnya menzalimi kepada orang lain? Nanti kalau ada orang yang betul-betul perlu uang dan kemudian minjem kepada orang yang memberikan hutang, dia akan kapok. Yang sebelumnya juga susah. Enggak bu, saya mah beda, tapi ragu di hati. Ya. Jadi kalau hutangnya hutang jatuh tempo, maka kemudian dahulukan bayar hutang. Tapi kalau hutangnya ini belum jatuh tempo, ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dia berkurban lebih didahulukan. Ya. Kalau hutangnya hutang yang belum jatuh tempo. Karena kenapa? Ini merupakan ibadah yang sunnah, bahkan ditekankan. Para ulama mengatakan ini sunnah muakkadah. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan kurban ini wajib. Kenapa? Karena dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Di sini perintah solat dengan perintah berkurban itu memiliki kesetaraan, dan dalam pandangan mereka al-aslu fil amri lil wujub, yang asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Mazhab-mazhab yang lain tidak mengatakan wajib, mereka hanya mengatakan sunnah. Cuma karena ada hadis yang lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi tidak menyembelih kurban, fala yuqarribanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dengan adanya ancaman tersebut, mazhab-mazhab yang lain mengatakan walaupun sunnah tapi jatuhnya itu muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah, berkaitan dengan bayar hutang dulu atau kurban, walaupun tadi saya katakan ya, kalau hutangnya jatuh tempo bayar hutang dulu, bukan berarti kemudian kita jadi nggak pernah bersedekah. Ya. Waduh, tadi kata Ustadz didahulukan bayar hutang, saya juga kalau kayak gitu nggak usah sedekah deh, ini mau bayar hutang. Tidak ya. Jangan lupa agar kita kemudian tetap banyak bersedekah, karena kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberkahi daripada rezeki kita. Masalah yang ketiga hadirin khotimah rahimakumullah adalah ya, bagaimana hukumnya kurban dengan niat akikah. Bagaimana hukumnya kurban dengan niat akikah? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, pandangan daripada Imam Malik dan juga mazhab Imam Syafi'i dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad, di mana pandangan mazhab-mazhab ini mengatakan tidak boleh, tidak sah satu sembelihan diniatkan untuk kurban dan akikah sekaligus. Gak boleh ya, satu ekor kambing niatnya double ya. Nitip misalkan ke Al-Furqon, Pak alhamdulillah ya, itu tanggal 21 kemarin cucu saya lahir ya. Ini saya nitip satu ekor kambing, niatnya gabung deh kalau gitu, niat akikah dan juga niat kurban. Karena kan nanti Idul Adha itu sekitar tanggal 28 atau tanggal 29, tergantung nanti penentuannya ya. Dalam pandangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa tidak boleh satu sembelihan untuk dua ibadah. Karena kenapa? Karena dalam pandangan mereka kurban dengan akikah ini beda. Bedanya di mana? Yang pertama, kalau kurban yang dimaksudkan itu adalah manfaat dagingnya. Kalau akikah yang dimaksudkan itu adalah bilangan jumlah hewannya.
Jadi kalau ada yang nanya katakan ke Ustadz Dedi atau yang lain, Ustadz saya punya duit terbatas nih, mendingan mana? Kurban dengan 1 ekor tapi gemuk atau 2 ekor tapi kecil-kecil? Para ulama mengatakan kalau untuk kurban ini manfaat dagingnya, jadi yang gemuk didahulukan. Tapi kalau akikah itu yang menjadi keutamaannya adalah jumlah bilangannya. Kalau anak laki-laki ya 2, bisa dipahami. Yang kedua, perbedaan kurban dengan akikah adalah bahwa kalau kurban ini si pekurbannya boleh mengambil bagian dan boleh disimpan. Tapi kalau akikah, maka akikah ini dibagi secara habis. Gak boleh orang yang akikah nyimpen ya 3 kilo misalnya, gak boleh ya. Perbedaan yang ketiga adalah untuk kurban itu yang disunahkan adalah dibagikan secara mentah ya. Walaupun nanti ada masalah ini juga bahwa boleh ya untuk kemudian olah. Kalau untuk akikah maka yang sunnah itu adalah dibagikan dalam bentuk matang. Jadi 3 mazhab ini berpandangan tidak boleh. Tapi dalam satu pandangan dari Imam Ahmad, Imam Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, mereka mengatakan bahwa boleh berkurban dengan niat akikah ya. Karena sama-sama bukan sesuatu yang wajib, karena sama-sama bentuknya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Namun dengan demikian wallahu a'lam, saya lebih sependapat untuk bahwa kurban dan akikah ini berbeda. Bahkan para ulama mengatakan kalau memang ternyata untuk waktu akikah dan kurban itu sama atau berdekatan, para ulama mengatakan agar memilih kurban didahulukan daripada akikah ya. Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, momentum waktu tadi saya katakan, kalau kurban itu waktunya memang khusus pada tanggal 10 Zulhijjah dan beberapa hari pada hari-hari tasyrik ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya adalah ya, ini yang terus menjadi pertanyaan, bolehkah kulit hewan kurban dijual ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada 2 pandangan ya. Pandangan Imam Abu Hanifah, pandangan Imam Atha, pandangan Imam Al-Auza'i, dan juga pandangan yang lain mengatakan bahwa boleh dijual dengan syarat hasil penjualannya itu disedekahkan untuk du'afa atau penerima kurban. Jadi tidak kemudian dijual atau diberikan kepada si pemotong, tapi dijual untuk kemudian diberikan kepada penerima kurban ya. Ini hadirin khotaliman rahimakumullah ya, dijelaskan dalam kitab Nailul Autor dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pandangan daripada Imam Ahmad dan juga pandangan dari mazhab Syafi'i, pandangan daripada mazhab Imam Maliki, dijelaskan bahwa kalau menurut mereka bahwa kulit tersebut tidak boleh untuk dijual ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah hadirin khotaliman rahimakumullah berkaitan dengan hadis larangan menjual kulit kurban. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jangan memberi para tukang potong sedikit pun upah kepada mereka daripada hewan kurban. Jadi nggak boleh ngupahin tukang potong dengan kulit ataupun kepala atau bagian daripada hewan kurban. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, jadi di sini ilat atau kunci perbedaannya adalah bahwa tidak boleh kulit atau bagian dari hewan tersebut yang memang diniatkan untuk ibadah pada Allah dijadikan sebagai upah. Itu inti masalahnya. Jadi dengan demikian,
kalau menjual itu ternyata lebih maslahat buat orang-orang, karena kenapa? Kulit kambing, aduh, kalau dipotong-potong orang juga nggak bisa makan, ya. Dikasih cuma kalau nggak pinter samaknya, nyamak itu ngebersihinnya, cuma jadi bau, dijemur di depan rumahnya cuma jadi bau. Kalau kulit sapi juga kalau nggak pinter itu ngerokinnya juga kan nggak gampang. Maka di sini dilihat mana yang maslahat. Intinya tidak boleh dijadikan upah buat yang motong. Yang kedua dilihat mana yang maslahat. Kalau ternyata kulit sapi bisa dibersihin bulunya dan kemudian diiris-iris, kemudian dikasih kepada si penerima kurban, kalau ini lebih maslahat, silakan. Tapi kalau ternyata aduh sia-sia doang, nggak ada yang mau buat kemudian ngebersihin kulitnya, dipotong-potong, diiris-iris, ternyata juga dibagiin cuma jadi mubazir, boleh untuk dijual, tapi ini dikembalikan lagi buat orang yang menerima kurban. Ya. Ada satu permasalahan di sini, Ustadz. Orang yang menerima daging, ya, bolehkah daging ini dijual sama orang lain? Ini kejadian, ya. Di Masjid Istiqlal itu kan biasanya motong, orang pada dikasih kupon ngantri, itu di luar Masjid Istiqlal ada yang nungguin, mau dibeli nggak dagingnya? Jadi waktu itu rame. Bolehkah orang yang menerima bagian daging dijual lagi ke orang lain? Boleh nggak? Secara hukum fikih boleh, karena ketika sudah diberikan menjadi hak dia. Cuma dari segi kewajaran ya nggak wajar. Kenapa? Kita ngasih daging itu biar ngerasain makan daging. Bisa dipahami? Ya. Tapi kalau secara haknya, ya udah dikasih, dia mau kasih tetangganya yang lain, dia mau kasih saudaranya, atau dia jual, boleh sebenarnya. Cuma dari segi kepantasan dan kewajaran, ini nggak pantas, ini nggak wajar. Ya. Dan waktu itu sempat rame kasusnya, kalau pernah ingat, ya. Jadi di luar gerbang ada yang nungguin, pakai plastik besar, mau dibayarin nggak? Harganya nggak seperti di pasar. Di pasar 1 kilo bisa 120.000, itu ya di bawah 100.000. Karena kenapa? Kan kotor, ada macem-macem gitu ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, dari segi kepantasan tidak pantas, nggak wajar. Orang udah ngasih dia biar pada hari raya itu ada yang dikipas, ya, makan daging, dijual, ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar kajian fikihnya, tapi juga berkaitan dengan pantas atau tidak pantas. Yang berikutnya hadirin khotimah rahimakumullah, ya, nah, berkaitan dengan distribusi daging olahan, ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana kalau kemudian daging kurban diolah? Ya. Ada yang diolah menjadi kornet, ada yang diolah menjadi abon, ada yang diolah menjadi rendang dan lain sebagainya. Hadirin khotimah rahimakumullah, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah, kasihlah ke orang, dan juga simpanlah. Dengan demikian, hadirin khotimah rahimakumullah, Nabi SAW dalam hadis ini membolehkan untuk menyimpan, dalam artian bagaimana menjadikan daging kurban tersebut bisa bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, ya. Nah, berdasarkan dari maqasid tersebut, maka hadirin khotimah rahimakumullah, kita dibolehkan sepanjang memang ada maslahatnya. Sepanjang ada maslahatnya. Contohnya begini, Bapak Ibu kalau pernah berangkat haji, pada tanggal 10 minta deh sama pembimbingnya, Pak Ustadz, saya pengen lihat dong tempat motong kurban di sini. Namanya daerahnya Halagah. Itu adalah lembah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanallah, onta dengan berbagai macam jenisnya. Maksudnya jenisnya itu, onta itu kan ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2, ya. Sapi dengan berbagai jenisnya,
Di kita aja kan ada sapi Brahma, sapi ini ya. Kambing juga, domba juga demikian. Ada yang domba, kalau kita domba Parahyangan, ada domba Garut, kalau di luar negeri ada biri-biri dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa bayangkan, jemaah haji saja kurang lebih 3 sampai 4 juta. Ya. Belum orang Arabnya. Bisa dibayangkan kalau hari itu kemudian mereka menyembelih. Kalau ada yang pernah lihat nyembelih unta, untuk hewan yang lehernya panjang, dalam bahasa Arab dan fikihnya itu bukan adzabhu, bukan digorok, tapi al-qat'u, bagaimana kemudian diputuskan. Jadi unta dalam keadaan masih berdiri, pisaunya kecil aja segini, tapi tajam, ditusuk. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hewan yang lehernya nggak panjang baru direbahkan, kemudian adzabhu, baru digorok. Ya. Unta itu luar biasa. 10 kita jejerin Pak, yang 1 kemudian kita sembelih, geleper-geleper, yang 9 anteng aja. Ya. Kalau sapi kan, wah, kubra luar biasa. Walaupun sekarang udah ada tuh ya beberapa masjid yang punya alat tuh ya, yang dijepit terus rebah, gorok dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan berapa banyaknya. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu boleh untuk kemudian distribusi daging kurban dalam bentuk olahan. Nah, kurban yang di Arab Saudi yang banyak itu kemudian diolah Pak, dikirim ke Afrika, dikirim kemana dan lain sebagainya. Ya. Kita juga kalau memang untuk daerah-daerah yang sulit untuk kita jangkau, misalkan kan kita bukan berbicara di Sumur Batu aja, tapi kalau ada sebuah lembaga, bagaimana dia pengen untuk sampai ke Indonesia Timur, pengen sampai kemudian ke daerah 3T. 3T ini daerah Indonesia yang terluar, termiskin, terlantar. Itu 3T ya. Daerah-daerah yang misalkan di Kalimantan, saya pernah ke daerah itu udah perbatasan sama Malaysia ya. Sampai-sampai ada istilah depan rumahnya Indonesia, dapurnya udah Malaysia. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, atau saya sempat ke Papua. Masya Allah, ke Papua itu dari bandara di Halim ya, itu sampai kemudian ke Papuanya. Dari situ kemudian naik pesawat kecil Pak ya, yang isinya cuma sekitar 12. Udah nyampe belum? Belum, masih naik boat. Habis naik boat udah sampai belum? Belum. Itu naik kemudian mobil bak terbuka. Ya Allah, daerah Papua ya. Itu bisa 2 harian ke sana ya. Saya masih ingat nyampe pas itu jam 11 siang, langsung cuma dipersilakan untuk wudhu, kemudian naik. Ya Allah, masih gemeteran kaki buat khutbah Jumat ya. Kalau nggak mikir, ya Allah, ini di daerah terpencil di Papua. Nah, kalau untuk kayak gitu distribusinya kan nggak gampang Pak. Maka kemudian untuk lembaga-lembaga yang pengen distribusi biar kemudian nyampe ke tempat-tempat tersebut, boleh dalam bentuk daging olahan. Dan ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 37 tahun 2019, bahwa distribusi atau pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan ketika ada maslahat maka dibolehkan. Tapi kalau buat kayak masjid, bagian habis aja ya. Kecuali tadi saya katakan lembaga besar ya, misalkan lazismu, pokoknya yang gede-gede gitu, pengen ke daerah-daerah pelosok. Mungkin di Jakarta udah sering dapat yang punya KJP, dapat telur, dapat daging. Ini mah pengen ke daerah misalnya, itu kan bisa dibayangkan distribusinya. Boleh untuk kemudian di packaging dalam bentuk olahan. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah. Ini masih banyak ya, tapi nggak apa-apa, 1 aja lagi ya. Bolehkah kemudian ini strategi marketing? Kan sekarang bersaing nih Pak. Saya tadi dari Mardani Cempaka Putih ke sini aja, di pinggir jalan ada yang jualan kambing, ada yang segala macam ya. Bagaimana kalau kemudian biar menarik orang agar segera kemudian kurban, itu kita bikin tulisan
kuota kurban terbatas. Oh, gitu ya. Bapak Ibu ayo kurban ke Masjid Al-Furqan. Ini terbatas nih, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini untuk keperluan marketing biar orang tergugah, di sini dikatakan bahwa kita segala informasi, konten harus benar dan tidak boleh manipulasi. Nabi SAW mengingatkan, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu maka janganlah, bukan termasuk daripada golongan kami. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza bay'ta faqul la khalabah, apabila kalian jual beli maka janganlah kalian menipu. Kita pengen orang buru-buru ya kurban di Masjid Al-Furqan atau di mana, tapi dengan cara-cara yang tidak jujur, nggak boleh ya. Nah, termasuk di sini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini saya gabung saja, bolehkah kemudian menjadi broker bagi kurban? Tahu broker? Dilihat misalkan ya di Masjid Al-Furqan, pokoknya sumur batu lah, dia lihat sumur apa Al-Furqan, Al-Mustaqim, ini banyak yang kurban, dia deketin DKM, bang gimana kalau saya jadi vendor sapinya, ambil dari saya, abang kan ngumpulin dari jamaah, satu jamaah 4 juta kali 7 28 juta, dari saya 25 lah ya. Broker, ntar sapi dianterin di mari. Bahkan Bapak Ibu kalau rajin buka internet, itu sampai kemudian ada yang iklan, siapa yang beli kurban dari dia dapat cashback. Bukan cuma beli mobil Pak, ada cashback. Beli hewan kurban pakai ada cashback. Ini strategi marketing. Karena kenapa? Bagaimana persaingan? Gitu. Boleh nggak jadi broker kurban? Kalau dilihat kan potensial nih, gitu. Daripada nyari sendiri ke Bekasi, nyari sendiri ke Depok dan lain sebagainya, dia ngambil langsung misalnya dari Jawa nih. Ya. Pokoknya bebatnya sarkas istilahnya. Bagaimana dalam keadaan tidak hidup hewan itu sekian kuintal pokoknya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ini ada 2 hal. Yang pertama, dia sebagai brokernya, dalam Islam ada yang disebut ju'alah, ada fee, jual beli dengan fee. Kalau di kita kayak maklar ya. Bapak mau jual rumah, saya jualin gimana Pak? Nah, antara dia dengan pihak DKM itu kemudian kalau dia nyariin vendor marketing ataupun maklar boleh, asal di sini clear harga segini berapa kilo, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Tinggal nanti masjid bagaimana membahasakan ke jamaahnya. Nah, ini yang perlu hati-hati. Karena kenapa? Karena dia bilang ke jamaah satu orang itu 4 juta, 4 juta kali 7 28 juta. Kalau dia belikan yang 25 juta, 3 jutanya akadnya kemana? Ini delik masalahnya. Bisa dipahami ya. Kalau kemudian kita membela diri, ya 3 jutanya buat masjid juga Ustadz. Nah, ini harus dikelirkan bahwa 4 juta ini biasanya ada tanda bintang, termasuk biaya operasional dan infak untuk masjid, misalkan demikian. Kalau clear begitu baru boleh. Tapi kalau tidak, berarti kita kurang amanah. Orang kurban pengen yang 4 juta jadi sapi yang 28 juta, ini ternyata cuma dibeliin yang 25 juta, 3 jutanya kita nggak terus terang akadnya dengan jamaah bagaimana ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, waktu juga yang memisahkan kita, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang ini karena waktu dan saya juga nanti ada kajian online, saya kira saya cukupkan, tapi masih tersisa beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, bolehkah kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Itu sering ditanyakan. Ustadz, kalau kurban yang nggak boleh digunting kuku atau nyukur rambutnya atas nama kepala keluarga atau satu keluarga yang nggak boleh. Misalkan ya, Pak Ustadz, saya mau kurban dong buat
keluarga Agustiawan ke Masjid Al-Furqon. Nah, yang nggak boleh ketika Zulhijjah itu gunting kuku atau nyukur rambut, nggak bolehnya Agustiawan atau keluarga Agustiawan. Ini yang sering ditanyakan juga. Sama satu lagi, walaupun bukan tentang kurban, mohon maaf, kalau nanti antara ormas dengan pemerintah beda nentukan kapan itu awal Zulhijjah, atau pemerintah beda menentukan awal Zulhijjah dengan Arab Saudi, maka yang jadi pertanyaan adalah puasa Arafahnya ngikut orang yang lagi wukuf di Arafah ataukah ngikut tanggal 9 Zulhijjahnya. Bisa dipahami? Orang lagi wukuf kan, tanggal lagi wukuf di Arafah, ternyata pemerintah menganggapnya bahwa kita beda, kita besok baru tanggal 9-nya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, kita kalau puasa besok kan orang udah nggak wukuf. Bisa dipahami pertanyaan? Ini sering ditanyakan. Cuma karena waktu, saya kira saya cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sudah mau masuk waktu Isya ya. Satu aja pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya persilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Itu tadi yang kalau sapi kan 7 kalau kambing atau domba 1. Apakah bisa kita berniat banyak kambing untuk satu keluarga? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurban dengan 2 ekor kibas yang gemuk lagi bertanduk. Wa dzabaha binafsihi, Nabi nyembelih dengan dirinya sendiri. Dan ketika menyembelih yang pertama, Nabi mengatakan, Allahumma hadza an baiti, ya Allah ini atas nama keluargaku. Dan yang kedua, ya Allah ini atas nama umatku. Dengan demikian, maka ketika kurban 1 ekor kambing, kita yang punya uang, artinya suami, kepala keluarga, tapi kita bilang atas nama keluarga Agustiawan, maka hukumnya adalah sah. Dan saya tambahkan bahwa ketika masuk Zulhijjah, kalau kita memang sudah niat untuk kurban, maka yang tidak boleh gunting kuku dan tidak boleh cukur, cukup orang yang menjadi kepala keluarganya. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Demikian saya kira sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.